Bab 606. Membuka segel ingatan. Putra mahkota Kaljaka melihat ke arah Devan dan bicara dengan nada merendahkan, "Kamu ini siapa berani sekali bicara?" Devan tanpa mengatakan apapun langsung maju. "Putra mahkota, hati-hati." Ada dua orang langsung berdiri di depan putra mahkota Kaljaka. Mereka adalah pengawalnya. Buk-buk. Devan langsung menyerang dua orang itu dengan menamparkan mereka. "Kurang ajar, berani kamu kurang ajar pada putra mahkota." Kemudian, beberapa orang dari belakang putra mahkota Kaljaka memancarkan aura yang mengerikan. Beberapa sudah mencapai tingkat setengah overload. Bahkan ada yang master overload semu juga. Aura mereka seakan memadatkan udara sekitar. Kalau dihadapkan dengan cakra yang mengerikan seperti ini dan kekuatannya lebih lemah, bisa jadi langsung terkena dampaknya. Namun, yang mencolok perhatian itu pria di belakang putra mahkota Kaljaka. Dia tidak melepaskan cakra apapun, dengan borgol di tangannya dan tatapan tak peduli. Namun Jiri mengerti. Orang itu adalah orang paling mengerikan yang ada di pihak putra mahkota Kaljaka. Dia itu orang yang sangat ditakuti bahkan oleh para pengawal utama Venus. Mereka cuma butuh satu perintah dari putra mahkota Kaljaka, dan Devan bisa langsung musnah. Sebentar. Namun, putra mahkota Kaljaka teriak menghentikan mereka. Dia memandang mengejek. "Sudah bertahun-tahun tak ada yang berani bicara seperti ini padaku, nak, kamu cukup menghiburku." Putra mahkota Kaljaka menaruh tangan di belakang punggungnya dan terlihat meremehkan Devan. "Kalau tidak salah, kamu yang menghabisi Handor." Ternyata putra mahkota Kaljaka tahu. Jiri tidak mungkin menghabisi Handor. Dan Devan barusan menamparkan kedua pengawalnya yang merupakan master setengah overload. Itu artinya kekuatan Devan lebih dari alam setengah overload. Benar, Devan mengakuinya. "Hehehe, baguslah, Imperium Athena akhirnya berani bergerak." Saat putra mahkota Kaljaka selesai bicara, dia memerintahkan anak buahnya, "Ayo pergi." "Putra mahkota, kita mau kemana?" Anak buahnya bingung. "Tentu cari Venus," ucap putra mahkota Kaljaka. Dia pun berbalik dan pergi. Venus selalu saja menghindar, dengan keadaan yang seperti sekarang, mana bisa dia menghindar. Putra mahkota Kaljaka pun tersenyum kejam. Sejak putra mahkota Kaljaka datang di Imperium Athenos, Venus terus menghindar darinya. Terlebih setelah kehilangan keperawanannya. Jiri bahkan terus membuatnya menghindari putra mahkota Kaljaka. Tapi saat ini, Venus tidak bisa menghindar lagi. Jenderal Kekaisaran mati di Imperium Athenos. Itu jelas bukan masalah sepele. Kedua kerajaan bisa jadi akan perang. Saat lihat putra mahkota Kaljaka pergi, Jiri cuma bisa menghembuskan napas. Untungannya, Devan tidak menghabisi putra mahkota Kaljaka. Devan bahkan mungkin tidak bisa melakukannya. Terlebih, putra mahkota Kaljaka itu master overload. Alam overload sejati. Walau lebih lemah dari Venus. Namun meski Venus mau mengalahkan putra mahkota Kaljaka sekalipun, dia tidak bisa melakukannya dengan cepat. Dan, Venus tidak bisa seenaknya begitu. Jiri dan Dela masih kebingungan. Jelas, putra mahkota Kaljaka akan cari masalah dengan Venus. Tapi, tersangkanya, Devan, malah terlihat tidak masalah. Dia duduk dan minum teh. Jiri berpikir bagaimana cara mengatasi semua ini. Bagaimana cara memadamkan amarah putra mahkota Kaljaka. Tapi saat dia melihat adiknya, dia pun merasa sangat marah. Kemarahan yang sudah dia tahan selama berpuluh-puluh tahun. Handor Clan. Seandainya dia bisa mencincangnya sendiri. Tapi sayang,
Tidak cuma dia tak berdaya di hadapan Handor, dia malah memberinya makanan dan minuman enak. Terima kasih. Jiri pun mengatakannya pada Devan. Sama-sama, kamu itu pelayanku, aku pasti akan membantumu. Devan mengayunkan tangannya tak peduli. Bukan soal membantuku, tapi membalas dendam Liliane. Jiri menahan emosinya. Devan mendengarnya, dan melihat gadis pingsan yang ada di kursi. Pelayan, di itu adik atau kakakmu? Kalian ngiri sekali. Devan memperhatikan Liliane. Jiri menganggukkan kepalanya, mengatakan 23 tahun sebelum ini. Dia mau menceritakan hal yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu pada Devan. Dia jalan ke tempat Liliane, dan membelai perlahan wajah Liliane, dan mengatakan, Dik, maafkan aku, semua itu salahku karena tidak bisa melindungimu. Liliane pun terbangun. Tapi dia masih terlihat aneh. Dik, kamu lihat, dendamu sudah terbalas. Orang yang menyakitimu sudah mati, kata Jiri sambil menunjuk mayat tanpa kepala. Tatapan Liliane perlahan tertuju pada mayat Handor. Setelah beberapa saat, dia pun tertawa. Dia bicara sambil tertawa, orang itu kepalanya mana? Kepalanya mana? Jiri menutup matanya menahan rasa sakit. Ini yang membuatnya merasa sakit. Liliane sudah tidak waras. Walau musuhnya sudah mati, dia tidak mengerti. Dia bahkan sudah tidak mengenali Jiri lagi. Patah hati adalah penyakit yang paling sulit diobati. Sekuat apapun ilmu medisnya, penyakit itu tidak akan bisa sembuh. Ketika itu, Devan menghampiri perlahan, menyentuh pipi Liliane. Liliane mundur saat lihat Devan. Dia terlihat takut. Maaf, Tuan, sejak hari itu, adikku jadi takut pada pria, ucap Jiri. Tidak apa-apa. Devan menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan kepada Liliane, aku tidak akan membuatmu sakit. Sia-sia saja, kamu tidak akan, kamu ngapain? Jiri tadinya mau bilang apapun yang Devan lakukan akan tetap sia-sia, Liliane tidak akan mau dia mendekat. Tapi, Devan menyentuh tangan Liliane. Liliane tidak melawan. Sekaan percaya pada perkataan Devan. Liliane jelas tidak percaya pada perkataan Devan. Tapi, Devan memakai kekuatan aturan. Devan menggenggam tangan Liliane, lalu mengatakan, Liliane, kamu ingat, dia kakakmu. Setelah Devan selesai bicara, tatapan Liliane yang awalnya tidak aturan, jadi jernih. Dia menoleh dan menatap Jiri, dan mengatakan kata yang sudah lama tidak dia ucapkan. Kakak, Dik, kamu tahu aku. Jiri benar-benar senang dan memeluk Liliane. Kak, aku ingat kamu, aku, sakit sekali. Tapi, Liliane mendadak nangis. Dia ingat kakaknya, jadi tentu dia ingat kejadian 20 tahun yang lalu. Bersambung. Bab 607 Rencana Eliana. 23 tahun sebelumnya, Liliane itu gadis yang ceria. Dia adik kandung penasihat Imperium yang sangat cantik. Dia suka tertawa dan disukai banyak orang di istana Atenso. Walau dia bukan anggota keluarga kerajaan, namun orang-orang memanggilnya Putri Liliane. Dia juga dilindungi Jiri. Liliane bisa dibilang bunga yang sangat dilindungi, tak pernah terkena angin dan badai. Walau pelatihannya tidak terlalu tinggi, namun tetap tidak buruk. Dia pikir semua akan terus seperti ini selamanya. Tapi, muncullah Handor. Dia hancurkan segalanya. Seorang pelayan putra mahkota Kaljaka benar-benar memperkosa Liliane. Biasanya, kalau ada kejadian seperti ini, pelayan itu akan dieksekusi. Tapi putra mahkota Kaljaka malah bilang dia itu saudaranya.
Kalau saudaranya dihukum mati, dia juga harus dihukum mati. Imperium Athenos tentu tidak mungkin mengeksekusi seorang putra mahkota. Sama saja minta perang dengan Imperium Kaljaka. Pelayan itu pun akhirnya tak diberi hukuman apapun. Liliane menemui Jiri. Dia mau Jiri cari keadilan untuknya. Tapi, Jiri malah bungkam. Karena itulah Liliane jadi gila. Kakaknya yang sangat menyayanginya sekalipun, tidak bisa mencari keadilan untuknya. Liliane sejujurnya tidak gila. Tapi dia memaksa menyegel ingatannya. Ingatan yang masih ada cuma saat dia masih muda. Karena itulah dia terlihat kekanakan. Dan baru saja, Devan memakai kekuatan aturan untuk membuka segel ingatan Liliane. Ingatan yang menyakitkan pun kembali muncul. Jiri tahu kalau Liliane sudah menyegel ingatannya. Namun ingatan yang tersegel itu tak mudah dilepaskan. Dia sudah cari banyak orang untuk melepaskan segel ikatannya. Inilah kekuatan aturan. Maafkan aku yang salah, aku yang salah. Jiri terus meminta maaf. Liliane cuma diam. Dia tentu paham kalau dia tak bisa menyalahkan kakaknya. Tatapannya mulai muram lagi. Dia bersiap menyegel ingatannya lagi. Dik, jangan lupa pada kakakmu ini. Jiri memohon pada Liliane. Namun dia tak bisa menghentikannya. Devan kembali menggenggam tangan Liliane. Liliane, aku tahu kamu merasa sakit, tapi kalau kamu lupa pada kakakmu dan yang lain, orang lain juga akan merasa sakit. Katakan, kami harus apa supaya kamu tidak sakit? Devan menanyai lembut. Liliane menatap Devan dan mengatakan sambil menangis, aku mau putra mahkota Kaljaka mati. Aku tahu dia yang merencanakan semua ini. Liliane jelas tahu kalau Handor tidak akan berani menyentuhnya. Pasti putra mahkota Kaljaka yang memerintahkannya. Baiklah. Aku janji, asal kamu tidak menyegel ingatan itu, akan kuhabisi putra mahkota Kaljaka itu. Kata Devan dengan serius. Liliane gemetaran, dia melihat Devan penuh harap dan mengatakan, apa kamu sungguhan? Kamu benar-benar akan menghabisi putra mahkota Kaljaka? Devan menganggukkan kepala dan mengatakan, baik. Oke, kalau gitu, aku tidak akan menyegel ingatanku, tapi kalau kamu tidak berhasil, aku akan mengutukmu. Liliane mengatakan sambil menahan emosinya. Kalau kamu tidak percaya, kita bisa janji dengan jari kelingking. Devan mengulurkan tangannya pada Liliane. Janji jari kelingking. Liliane jelas tidak mengerti janji takel biasa dari Antares itu. Iya, kalau kita mengaitkan jari kelingking, janjinya harus dipenuhi, atau aku akan mati, ucap Devan. Kalau gitu, ayo janji jari kelingking. Jiri ikut contoh Devan dan mengulurkan tangannya. Janji jari kelingking harus ditepati. Setelah setengah jam. Kamu harusnya tidak kasih adikku harapan, kata Jiri menahan emosinya. Kalau Devan tidak bisa menghabisi putra mahkota Kaljaka, Liliane pasti akan makin sedih nanti. Aku akan menghabisi putra mahkota Kaljaka, kata Devan dengan santai. Apa? Jiri pun kaget. Dia kira Devan bohong pada Liliane. Aku janji pada Liliane kalau aku akan melakukannya, ucap Devan. Tapi, kamu tahu apa yang akan terjadi kalau kamu menghabisi putra mahkota Kaljaka, kamu juga tak mungkin bisa menghabisinya. Jiri menggeleng. Oh, kamu pikir aku tidak bisa menghabisinya? Tanya Devan. 1. Dia sangat kuat, setara dengan Venus. 2. Para orang tua yang datang bersama dia juga lebih kuat darinya. 3. Menghabisinya bisa membawa bencana besar pada Imperium Athenos. Jiri langsung menyebut 3 alasan Devan tidak bisa menghabisi putra mahkota Kaljaka. Kalau tidak dicoba, gimana bisa tahu kalau tak bisa menghabisinya? Lagi pula,
Kalau putra mahkota Kaljaka kuhabisi, apa hubungannya dengan Imperium Athenos? Devan menyipitkan matanya. Kamu orang Imperium Athenos, ucap Jiri. Devan melihat ke arah Jiri. Dia terdiam. Imperium Athenos, di istana. Para penjabat Imperium sudah tiba. Mereka semua terlihat serius. Karena mereka baru menerima kabar. Handor mati di mansion penasihat. Handor itu jenderal Imperium Kaljaka. Membunuhnya berarti mulai perang dengan Imperium Kaljaka. Itu Imperium ada di peringkat 3 besar di galaksi Bimasena. Kekuatannya jauh melebihi Imperium Athenos. Yang jelas Imperium Athenos butuh bantuan Imperium Kaljaka untuk mendapat cukup batu hara untuk membayar upeti pada Imperium Andaras. Buat apa putra mahkota Kaljaka tinggal di Imperium Athenos selama ini? Dia menunggu. Menunggu sampai utusan Imperium Andaras datang untuk mengumpulkan batu hara. Venus masih bisa bertahan saat ini. Tapi saat waktunya tiba untuk menyerahkan batu hara, Venus tidak bisa mendapat batu hara sebanyak itu. Tentu, dia bisa memohon. Eliana juga paham. Tapi cuma bisa tertunda untuk 1 hari. Dia sekarang jelas tak bisa menundanya lagi. Dia pun menemui putra mahkota Kaljaka. Venus jadi cemas saat hal seperti ini terjadi. Tapi, ekspresi Eliana terlihat biasa. Guru, kamu tidak membuatku kecewa sekarang. Eliana bahkan tersenyum. Buat apa dia menyuruh Jiri melayani putra mahkota Kaljaka? Tentu bukan untuk membuat gurunya tidak nyaman. Putra mahkota Kaljaka juga pasti menunggu anak buahnya melakukan kesalahan. Eliana menunggu Jiri melakukan kesalahan. Kalau dia sendiri, dia rela mati demi Imperium. Namun itu gurunya. Dia harus membela gurunya. Dulu, dia mengorbankan hal yang lebih kecil untuk yang lebih besar. Tapi sekarang dia tidak mau melakukan hal yang sama. Ayo ke aula. Eliana memakai jubah naga dan mahkota lalu jalan ke aula. Dia tahu hari ini pasti datang. Sebab, tak mungkin dia menerima lamaran putra mahkota Kaljaka. Dia sudah mengabdikan diri pada Devan dan membuatnya tak bisa kabur. Masalah Imperium Kaljaka tidak bisa dihindari. Karena itu, mulai duluan saja. Bersambung.